Haleluya, glory. Haleluya. Kita semangat pada waktu yang ini, amin. Haleluya, amin. Haleluya. Tuhan memberi kesegaran bagi kita. Nah, kita tahu bahwa Roh Kudus selalu ada di dalam palungan kita. Haleluya, memberikan power yang full, yang kuat bagi rohani kita. Baik secara fisik juga Tuhan memberikan kesehatan bagi kita untuk siap menjalankan tugas yang Dia berikan kepada kita. Tugas yang sempurna yang harus kita segera lakukan karena ini adalah hari tindakan. Haleluya. Tuhan menyempurnakan segala sesuatu yang Dia susun dengan rapi. Dari iman sampai kasih ke saudara-saudara, Dia menyusun dengan rapi. Seperti piramid yang telah dibangun oleh Henok tersebut. Dan tersusun di dalam palungan kita ini. Sebagai cahaya. Sebagai terang di waktu senja ini. Karena Tuhan sudah menyediakan di atas meja berbagai macam makanan. Pada musim ini. Pada zaman ini. Inilah musimnya. Inilah waktunya. Haleluya, tetapi waktu penuaian belum tiba saja. Tuhan akan memberikan kesempatan bagi umat manusia yang takut akan Dia untuk melakukan semuanya ini. Tugas-tugas yang diberikan kepada kita bukan hanya satu tugas. Itulah sebabnya ada pembenaran, ada pengudusan, ada baptisan Roh Kudus. Bukan hanya sekedar pembenaran, bukan hanya sekedar pengudusan, tetapi ketiganya harus dilakukan tepat pada waktu, pada zaman Laodikia ini. Karena kita harus mempersiapkan diri kita sebagai mempelai wanita, pakaian firman pada zaman ini. Bukan hanya sekedar separuh, bukan hanya sekedar 3/4, tetapi dari kaki sampai kepala hendaklah memakai baju firman. Itulah mempelai wanita. Tuhan sediakan semuanya itu. Kita hanya tinggal mengerjakan. Karena tugas-tugas itu sudah Tuhan tentukan untuk kita lakukan. Barang siapa yang tidak mau melakukan tugas-tugas tersebut, maka penghakiman akan dijatuhkan sesuai dengan perbuatan masing-masing. Tetapi kalau sudah melakukan semuanya itu di akhir zaman ini, maka kitalah perlambang seperti Henok tanpa mengalami kesusahan besar. Haleluya. Amen. Haleluya. Dan itulah programnya Tuhan bagi setiap zaman-zaman gereja dari Efesus sampai Laodikia. Semuanya sudah diatur dan dirancang sesuai dengan takaran masing-masing. Karena takaran di zamannya Rasul Paulus, takaran di zamannya Irenaeus, Kolumba, Martin Luther, dan juga John Wesley itu tidak sama. Takaran berbeda-beda setiap zaman-zaman gereja. Haleluya. Karena bagaimanapun juga Tuhan sudah berikan roh di setiap zaman-zaman gereja tersebut. Seperti yang saya katakan minggu kemarin. Di mana zamannya Irenaeus atau Martin Luther, di sana terdapat roh lembu. Haleluya. Jadi roh pada zaman ini, zaman Laodikia ini adalah roh Raja Wali. Haleluya. Untuk siap terbang. Suara yang sedang memekik dari atas. Dan memiliki sayap. Dan juga memiliki mata yang tajam. Untuk supaya benar-benar mampu untuk melihat betapa liciknya dunia ini. Kalau Tuhan tidak memberikan mata Raja Wali bagi mempelai wanita ke zaman, maka kita akan gagal melihat zaman apa yang sedang kita hidupi zaman ini. Tetapi Tuhan mengatur semuanya itu untuk supaya kita menjadi orang yang bijaksana. Yang memiliki hikmat seperti yang dimiliki oleh Salomo. Haleluya. Haleluya.
Bukan masalah kekayaan, kemiskinan dan lain sebagainya. Kalau kita benar-benar sudah berada di dalam pangkuan Yesus Kristus, semuanya nyaman. Tidak ada seorang pun yang bisa mengganggu. Haleluya. Apakah ada seseorang roh jahat yang bisa mengganggu orang miskin yang sedang berada di pangkuannya Lazarus? Tidak ada seorang pun. Tetapi ketika orang jahat, orang kaya yang sedang melakukan kejahatan di muka bumi, dia melihat bahwa dia sedang berada di dalam pangkuannya Lazarus, Abraham, ya. Lazarus sedang berada di dalam pangkuannya Abraham. Haleluya. Jadi semuanya nyaman. Ketika Nuh dan juga beserta anak-anaknya dan menantunya berada dalam Batra, karena Batra adalah sebuah perlambang bagi Yesus Kristus, mereka nyaman. Mereka tidak perlu makan, mereka tidak perlu minum. Semuanya yang ada di sana, ternak, baik juga segala jenis binatang yang rayap dan juga segala burung, mereka tidak makan. Tetapi Tuhanlah yang memberikan semuanya apa yang mereka perlukan dalam Bapa. Haleluya. Jadi selalu Tuhan melindungi kita di zaman ini. Barang siapa yang mau masuk dalam terang waktu senja ini, karena hanya di sanalah makanan yang disediakan Tuhan. Seperti ketika Israel ada di tanah Mesir, mereka berada di tanah Gosen, Tuhan memberikan segala sesuatu yang mereka perlukan. Dan hanya di sanalah doa-doa mereka dan nyanyian mereka didengar oleh Tuhan. Karena di tanah Gosen hanya terdapat di tanah Gosenlah terdapat terang. Tetapi di luar tanah Gosen itu hanya terdapat gelap gulita yang melanda tanah Mesir. Haleluya. Seperti itulah orang-orang yang mau takut dan mendengarkan akan suara Tuhan. Haleluya. Baik, kita buka kitab kita yang berbicara tentang jangan bersandar kepada pengertian dirimu sendiri. Hal yang sama seperti yang kita bahas minggu kemarin. Kita akan percaya bahwa Roh Kudus akan memimpin kita pada waktu yang indah ini. Yang tertulis di kitab Amsal, ayat Amsal 3, dari ayat 1 sampai 6. Amsal 3 mulai ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan, biasa saya bacakan. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Janganlah kiranya kasih setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ayat 4. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat 6. Akulah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Hanya Salomo lah yang memiliki hikmat satu-satunya di muka bumi pada waktu tersebut. Itulah sebabnya ada seorang ratu dari Sheba yang datang untuk mendengarkan dia.
Tetapi tidak ada seorang pun yang memiliki hikmat yang dia dapati selain daripada dia. Haleluya. Salomo adalah anaknya Daud. Hambanya Tuhan. Raja yang dipakai pada zaman tersebut. Barang siapa yang mau mendengarkan hikmat daripada Salomo, mereka akan mendapatkan benar-benar berkat daripada Tuhan. Haleluya. Itulah sebabnya karena dia tahu, karena dia tahu tidak ada seorang pun yang lolos daripada segala sesuatu pekerjaan kalau bukan pekerjaan dari Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa keluar daripada perbudakan kalau bukan Tuhan yang memberikan sebuah jalan bagi manusia. Jadi hanya perintah Tuhan, hanya hikmat dari Tuhanlah satu-satunya yang bisa mengeluarkan kita daripada sistem perbudakan dunia ini. Itulah sebabnya bukan karena sekolah, bukan karena pintaran, bukan karena insinyur, bukan karena jenderal, presiden dan lain sebagainya. Masalah hikmat daripada Tuhan. Itu di luar semuanya. Haleluya. Jadi semuanya itu tidak akan berdampak kalau bukan berasal dari satu sumber, yaitu daripada mulut Allah, yang keluar dari mulut Yesus Kristus. Haleluya. Kalau seseorang bersandar dari pengertian mereka sendiri, semuanya gagal. Tetapi Tuhan berikan pewahyuan kepada anak-anaknya dan juga mempelai wanitanya untuk tahu melakukan pekerjaannya di sehari-hari. Itulah sebabnya selalu berjaga-jaga. Haleluya. Jangan bersandar kepada pengertian dirimu sendiri. Kalau bukan bersandar, berarti siapakah dia? Dia adalah anak-anak Tuhan dan juga mempelai wanita. Siapa di luar itu, berarti mereka bersandar kepada pengertian mereka sendiri. Kita baca Yohanes 9 ayat 10. Ayat 10 sampai 11. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Ini adalah sebuah perlambang bagi zaman ini. Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Haleluya. Kita lihat ini. Siapakah yang bisa menyembuhkan orang yang buta kalau memang dia sudah buta sejak berada di dalam kandungan ibunya? Tidak ada seorang pun di muka bumi selain daripada Yesus Kristus. Kita lihat Bartimeus. Dia buta dari sejak kandungan. Tetapi Tuhan juga menyembuhkan dia. Dan kita lihat ini. Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Apa arti membasuh? Dan kita tahu bahwa segala sesuatu apa yang ada di dalam pikiran manusia, seperti ahli-ahli teologi yang sedang semena-mena mereka menafsirkan firman tanpa perintah seorang utusan seperti di zaman-zaman yang sudah lampau. Seperti Rasul Paulus, Irenaeus, Martin Luther Columba, John Wesley,
kita tahu bahwa Martin Luther pada zaman dulu Tuhan mengutus seorang mediator pada Lutheran di zaman dulu. Tetapi ketika dia menyampaikan pesan keselamatan bagi Lutheran, ya, mereka taat pada zaman itu. Itulah sebabnya mereka banyak dipenggal, dibunuh, digantung, dan lain sebagainya. Tetapi kita lihat ketika Kolumba tampil sebagai utusan pada zaman tersebut, maka Lutheran tertinggal. Dan mereka selalu diam di tempat. Haleluya. Tetap mereka berdiri di atas kedua kakinya dan tidak bergeser. Padahal firman selalu berjalan sampai titik akhir zaman Laodikia. Tidak ada lagi zaman-zaman gereja yang akan datang selain daripada zaman Laodikia. Jadi semua ya ahli-ahli yang berasal daripada sekolah, mereka semua menafsir dengan semena-mena mereka. Dan tidak ada seorang pun yang mengerti akan materai-materai. Itu berbicara tentang kitab Wahyu. Jadi bagaimana tentang orang yang buta ini? Siapa mencelipkan matanya supaya dia dapat melihat Yesus? Kenapa? Karena dia mau mendengarkan. Karena hatinya ya rindu kepada seorang penyembuh. Haleluya. Tetapi kita lihat bagaimana tentang orang tuanya. Yohanes 9 ayat 19 kita baca dulu sampai 22. Dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Kalau begitu bagaimana ia sekarang dapat melihat? Jawab orang tua itu, yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Ayat 21. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat? Kami tidak tahu. Dan siapa yang melelehkan matanya? Kami tidak tahu juga. Tanyalah kepada dia sendiri. Ia sudah dewasa. Ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Kita lihat ya. Amin. Haleluya. Ketika jatuh pertanyaan kepada orang tuanya, maka dia gagal untuk melihat siapakah Yesus Kristus dan menyaksikan siapakah yang menyembuhkan anaknya. Haleluya. Dia sudah cukup dewasa. Dia berdalih dan mengalih. Dan malu bersaksi di depan umum. Menyaksikan bahwa telah tampil juru selamat Yesus Kristus, sang penebus manusia, untuk menyelitkan mata orang-orang yang buta, menyembuhkan orang sakit, dan membangkitkan orang mati. Dia takut. Sudah saya singgung tadi sedikit. Ketika tampil utusan mediator pada zaman tersebut, zaman-zaman gereja, maka mereka takut untuk mengikuti. Dan mereka pun malu di hadapan orang karena mereka sudah terdaftar nama mereka di buku besar. Sebagai pekerja-pekerja di dalam gereja yang sangat besar. Seperti orang Farisi dan Saduki. Mereka ahli-ahli hukum Taurat. Padahal mereka tidak mengenal siapa Yesus Kristus. Siapakah Yesus Kristus adalah firman. Kalau gagal mengenal siapa Yesus Kristus, berarti gagal akan mengenal firman. Kalau memang mereka percaya kepada firman, percayalah kepada Yesus. Karena apa yang diucapkan oleh Yesus Kristus bukan berasal daripada diri sendiri seperti ia katakan. Sampai-sampai dia mengatakan seperti itu, padahal dia sendirilah firman itu. Artinya untuk supaya orang banyak itu menerima apa yang dia katakan. Karena mereka tahu bahwa orang-orang Yahudi pada waktu itu ada yang sebagian berpihak kepada Taurat, ada yang berpihak juga kepada orang-orang yang lain. Sehingga mereka tidak terima
kepada kepribadian Yesus Kristus. Haleluya. Jadi seandainya pun dia mengakui siapa Yesus Kristus, seandainya pun dia mengakui, paling dia dikucilkan. Karena di sini tertulis bahasa dikucilkan, bukan dibunuh. Kenapa tahu dikucilkan? Padahal anaknya sudah dapat melihat. Bagaimanapun juga pada waktu itu kekerasan orang-orang pada zaman itu, dia akan berteriak-teriak menyaksikan kepada siapapun. Dia akan berteriak-teriak dan menyaksikan, anakku telah sembuh. Yesus telah datang untuk menyembuhkan anakku. Dia telah melihat, padahal dia sudah buta sejak berada dia dalam kandunganku. Haleluya. Tetapi malahan dia takut. Itulah yang berlangsung dari zaman dulu sampai akhir zaman ini. Selalu takut orang dikucilkan. Kehilangan keluarga. Tetapi seandainya ada tampil seseorang mempertanyakan, malaikat dari surga turun seandainya di zaman ini, mana lebih berharga sanak saudaramu, keluargamu dan tetanggamu daripada Yesus? Yesus. Kalau memang demikian, kenapa kamu meninggalkan semua firman Tuhan yang keluar daripada mulut Yesus Kristus, daripada ada istiadatmu dan seluruh yang berasal daripada manusia? Mereka akan bingung menjawab. Haleluya. Tetapi orang Farisi pun Saduki tahu lebih berharga Allah daripada manusia. Ya, mereka sangka seperti itu. Mereka yakinkan itu. Tetapi nyatanya tidak. Gagal untuk melihat Yesus Kristus. Haleluya. Kenapa? Banyaklah seperti itu orang malu bersahabat dengan orang-orang kecil. Orang-orang yang polos. Orang-orang yang tidak mengerti politik. Orang-orang yang tidak punya jabatan tinggi. Orang-orang yang tidak punya berkedudukan kelas tinggi. Sekalipun bisa menyembuhkan orang sakit, memanggil orang mati, dan melakukan mujizat dan mengetahui isi hati orang, bukan itu yang dilihat orang zaman ini. Dari zaman dulu pun itu sudah berlangsung. Haleluya. Jadi dari zaman dulu sampai zaman ini, orang-orang hanya butuh melihat kekayaan dan jabatan. Mereka lah yang dikagum-kagumi. Haleluya. Dan pada masa tersebut, gagal dia menyaksikan Yesus Kristus sebagai juru selamat umat manusia. Ayat kita lihat di Yohanes 9 ayat 32. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang melelehkan mata orang yang lahir buta. Dari dulu sampai sekarang. Orang itu tahu, orang itu mengerti tidak ada seorang pun yang bisa melakukan itu selain daripada dia sendiri. Seandainya terjadi di zaman ini seperti itu, bagaimana kira-kira? Haleluya. Hanya sedikit orang yang mengikutinya. Orang tidak peduli sekarang pada kesembuhan. Orang sakit banyak bawa ke rumah sakit. Masalah mujizat dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan sudah berkata juga, bahkan bukan hanya sekedar kesembuhan.
di zaman Laodikia ini bukan hanya sekedar kesembuhan. Ini di zaman dulu berlangsung. Tetapi di zaman ini, seperti saya katakan tadi, dari iman sampai kasih ke saudara-saudara. Bukan hanya sekedar itu. Sehingga Kristus pun mengatakan demikian. Sudah melampaui. Bukan masalah penyembuhan, bukan masalah penyakit dan lain sebagainya. Tetapi milikilah iman dan terimalah firman pada zaman ini sebagai jalan keselamatan. Mau buta, mau timpang, mau apa kek, mau miskin dan lain sebagainya, pokoknya terima pesan pada zaman ini seperti zaman Nuh, engkau akan selamat. Haleluya. Kita baca di Yesaya 35:1 sampai 2. Padang gurun dan padang kering akan bergidang, padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan sorak-sorai, ia bersorak-sorai dan bersorak-sorai kemuliaan. Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Ayat 5. Kita lompat. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Haleluya. Bukankah ini tidak tertulis sebelum pada masanya Yesus ketika dia berada di bumi? Di kitab Yesaya sudah tertulis. Apakah orang-orang tersebut tidak membaca akan kitab Yesaya ini? Haleluya. Hal yang sama juga di zaman ini. Apakah orang-orang tidak membaca apa isi Alkitab? Dan firman apa yang harus mereka lakukan di zaman ini? Apakah hanya untuk memerlukan tradisi dan ada istiadat pada zaman ini, sehingga tidak tahu dan tidak peduli akan kitab Kejadian sampai Wahyu? Seandainya ada seseorang malaikat turun dari surga bertanyakan, bagaimanakah supaya kamu masuk dalam kerajaan Allah? Bagaimana caranya? Mereka akan bingung untuk menerangkan hal tersebut. Pokoknya lakukan kebenaran, lakukan yang baik. Yang baik apa? Haleluya. Apakah kalau sudah memberikan hartanya seperempat kepada orang miskin, kepada orang sederhana, apakah itu yang baik satu-satunya? Haleluya. Ada bagian, tetapi bukan berarti itu sepenuhnya. Ban mobil itu bagian daripada mobil. Setirnya pun itu bagian daripada mobil. Baknya pun itu bagian daripada mobil. Bahkan mesinnya dan sebagainya. Tetapi itu bukan mobil. Supaya dia dinamakan mobil, lengkap semuanya dan bisa berjalan. Apakah hanya tangan Yesus Kristus? Apakah hanya tangan Yesus Kristus dipegang seseorang sehingga dia menjadi selamat? Gak ada jalannya. Pokoknya terima Yesus Kristus seluruhnya dari kaki sampai ke kepala Yesus Kristus. Haleluya. Dan ini sudah jelas mau dikatakan di zamannya Yesaya. Sudah dikatakan. Yesaya 35:5. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelupkan dan telinga orang-orang buta, orang-orang tuli akan dibuka. Ayat 6. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai seperti mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Haleluya.
Tetapi orang dengan sengaja menutup telinganya supaya tidak mendengar, dan menutup matanya supaya tidak melihat. Karena sudah terpengaruh, sudah dilebur dengan sistem-sistem kerajaan dunia ini, dari sistem-sistem pemerintahan di dunia ini, sehingga tidak peduli lagi akan kebenaran, sehingga tidak peduli lagi akan terang pada waktunya. Dan mereka takut akan melihat terang. Seperti pejabat-pejabat di masa ini. Mereka selalu gemetar dan ketakutan. Kenapa? Hati-hati. Sekarang sudah banyak ditangkap orang-orang yang sudah korupsi. Mereka takut terang itu datang. Haleluya. Karena mata Tuhan selalu menjelajah ke seluruh dunia. Ketujuh mata tersebut, ketujuh roh, sedang menjelajah dunia ini. Seperti yang tertulis di kitab Wahyu. Yohanes 6:37. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Dan Yohanes 6:48 pun, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau aku tidak ditarik oleh Bapakku, yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ini adalah akhir zaman. Haleluya. Jadi kalau mereka satu di dalam Yesus Kristus, pasti sama-sama menerima Roh Kudus dan dibaptis di dalam satu roh, tidak berbeda-beda, karena hanya satu sumber pada zamannya. Haleluya. Dan kita tahu pada itu di zaman gereja bahwa hanya ada satu pengajar, hanya ada satu Roh Kudus, tidak ada yang lain selain daripada dia sendiri. Dan di 1 Korintus 12 ayat 13 dikatakan, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Amin. Haleluya. Berarti tidak ada beda-bedanya. Dan Ibrani 13 ayat 8 juga menyaksikan bahwa dia tidak berubah-ubah. Yesus Kristus yang kemarin, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan hanya satu roh untuk membaptis, maupun orang Yahudi, maupun Yunani, budak, dan juga orang merdeka. Dibaptis menjadi satu tubuh, dan diberi minum dari satu roh. Haleluya. Artinya, bagaimana dengan orang-orang yang menyimpang dari jalan Kristus? Bagaimana orang-orang yang sedang menyimpang daripada ajaran Kristus di setiap zaman? Apakah minum dari satu roh? Apakah dibaptis dalam satu tubuh? Gak ada jalannya itu. Hanya satu pengajaran dan hanya satu Alkitab. Haleluya. Tetapi oleh karena pengaruh dunia ini, sehingga Allah murka. Sama seperti zamannya Nuh. Allah murka. Bahkan menyesali ketika dia menciptakan manusia. Allah menyesal. Padahal dia menciptakan manusia. Tetapi dia menyesal. Oleh karena kejahatan manusia di zamannya Nuh. Haleluya. Apalagi di zaman ini. Inilah zaman yang sudah hampir gelap gulita. Inilah dunia sudah hampir padam. Orang sepertinya sedang terang melihat
akan jalannya, akan hidupnya, akan dunia ini, karena dia mengerti politik. Tetapi ketika tiba saatnya penghakiman, ya, dia tidak akan dapat melihat sedikit pun akan terang selain daripada neraka. Haleluya. Karena terang hanya ada di kerajaan Allah. Apa yang ada di hadapannya? Hanya neraka. Haleluya. Dua Tesalonika 2 ayat 12. Supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Orang tahu dan selalu membaca akan firman ini. Ya. Tahu bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan akan dihukum. Tetapi mereka tidak pernah mengingat akan firman ini. Sehingga mereka tidak tahu lagi akan kebenaran. Mereka sudah buta akan firman. Haleluya. Matius 24:37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Haleluya. Sama seperti halnya pada zaman Nuh. Anak Manusia, A besar. Anak Manusia, ya. Kelak pada hari-hari Anak Manusia. Siapakah yang tahu ini? Ini berbicara tentang akhir zaman. Demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Menyatakan dirinya. Kapan Anak Manusia ini menyatakan dirinya? Tuhan selalu memberikan pesan pada zaman-zaman gereja. Tetapi ini menunjuk pada akhir zaman. Sama seperti zamannya Nuh. Menunjuk kepada akhir zaman. Dan dia turun untuk membawakan pesan. Menyampaikan pesannya kepada seorang utusan. Untuk supaya disampaikan kepada umat manusia. Untuk supaya berjaga-jaga seperti 5 gadis bijak. Haleluya. Karena tidak ada kata, tidak ada Roh Kudus. Minyak sudah disediakan, dia berikan. Roh Kudus di akhir zaman ini dia sudah berikan kepada kita. Apakah tidak mau menerima Roh Kudus? Apakah tidak mau memiliki minyak? Kalau tidak, udah terima aja penghakiman daripada Allah. Hukuman daripada Allah. Karena ini sudah sama seperti zamannya Nuh. Orang sedang mabuk, orang tidak peduli lagi kepada kebenaran. Hanya sedikit, 1 di antara 1 juta. Kita mengingat ketika Israel keluar dari Mesir, hanya 2 orang yang sampai kepada tanah perjanjian. Haleluya. Hanya Kaleb dan Yosua. Itu sebuah perlambang. Dan mudah melihat. Haleluya. Mudah melihat. Kita arahkan mata kita. Kita arahkan pandang kita kepada suatu kabupaten, provinsi. Jutaan orang. Tetapi coba kita cek. Coba kita lihat. Apa yang mereka sedang lakukan. Apakah menerima pesan daripada Allah seperti Nuh menerima pesan pada zaman mereka, menerima pesan daripada Allah pada zaman itu sehingga dia mau membangun Batra? Haleluya.
38. Sebab bagaimana mereka pada zaman air bah itu makan dan minum dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam Batra. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam Batra. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah hanya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Haleluya. Ini berbicara tentang akhir zaman. Ketika dia menyampaikan, memberikan pedang kepada utusan pada zaman tersebut, zaman Laodikia ini. Sebelum kuterangkan, kita sudah mengerti. Kapan itu diterima oleh utusan tersebut? Pedang tersebut, firman tersebut, pembukaan materai. Rahasia-rahasia yang dulu terselubung semua dibukakan dan diberitahukan kepada dia. Anak Manusia tersebut. Karena ini adalah zaman seperti zamannya Nuh. Haleluya. Kenapa diperkatakan apa yang terjadi rupanya di zamannya Nuh? Bukan hanya sekedar kawin mengawinkan, minum, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Satu-satunya di zaman Nuh adalah membuat muka Allah murka. Satu-satunya adalah menyilangkan antara anak manusia dan juga anak Allah. Perkawinan campur terjadi. Perlambang di zaman ini pencampuran antara olahan pikiran manusia dan juga apa kata Roh Kudus. Apa kata Tuhan. Apa kata firman. Sehingga terjadilah di sini penyilangan antara keintelektualan hasil olahan manusia. Karena mereka bersandar kepada pengertian mereka sendiri. Dicampurkan kepada firman yang sempurna ini. Sehingga terjadilah penyilangan seperti zamannya Nuh. Itu satu-satunya. Haleluya. Orang yang sedang mabuk, orang yang sedang sering mencuri atau melakukan hal-hal yang jahat, Tuhan mau ampuni. Tuhan mau ampuni. Sampai akhir zaman, sampai kapan Yesus Kristus datang, Tuhan mengampuni. Hanya satu yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan, yaitu mencampur antara pesannya iblis dan pesannya Tuhan. Amen. Itu yang mematikan jiwa. Haleluya. Sampai kapanpun Tuhan tidak akan mau mengampuninya. Karena kita tahu bahwa itulah yang mengakibatkan manusia mati. Sehingga digantikan yang berbuah-buah jadi berbuah-buah, dan daripada yang berbuah-buah menjadi ucapan manusia, bukan lagi ucapan firman. Tuhan katakan di kitab Kejadian, berbuah-buahlah dengan firman yang diucapkan. Tetapi sejak manusia jatuh ke dalam dosa, itu dari hasil tubuh sendiri. Haleluya. Jadi Tuhan sangat benci penyilangan. Karena arti penyilangan tidak bisa menunjukkan siapa dirinya sendiri. Tidak bisa ditentukan siapa dirinya sendiri. Haleluya. Karena tidak akan bisa memiliki dua Tuhan dan dua Tuhan.
Kejadian 17:5. Karena itu namamu bukan lagi Abraham, melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Nama Abraham sudah diubah dari Abraham menjadi Abraham. Ya. Kenapa? Kita sudah tahu bahwa apa arti Abraham. Arti Abraham adalah apa? Mengucapkan kehidupan. Haleluya. Abraham tertutup. Cara mengucapkan Abraham adalah mulut harus tertutup. Tetapi cara mengucapkan Abraham berarti mengucapkan napas. Artinya memberikan kehidupan. Haleluya. Sehingga lahirlah Yesus Kristus dari seorang perempuan. Haleluya. Berarti manusia ini berlanjut sampai pada hari penebusan Kristus. Ayat 15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, ya, tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya. 16. Aku akan memberikannya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya. Sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja, bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Kita lihat ini. Kita baca lagi di Kejadian 18:9. Sampai 13. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana di dalam kemah. 10. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengar pada pintu kemah yang di belakangnya. Ayat 12. Kita lompat. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berakhirkah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? 13. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sesungguhnya aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Dia tahu bahwa Sarah sedang tertawa di balik tenda tersebut. Haleluya. Sedangkan dia pun belum masuk ke dalam rumah dan melihat-lihat. Dia hanya berada di luar bersama Abraham. Tetapi dia tahu semuanya. Mengapa istrimu Sarah tertawa? Kenapa? Karena Sarah yakin tidak akan lagi melahirkan anak. Karena dia sudah tua. Haleluya. Karena dia sudah tua, Abraham pun sudah tua, sudah umuran 100 tahun. Dan 75 tahun. Kita bayangkan. Haleluya. Tetapi kita lihat karena Abraham tidak mau bersandar kepada pengertian dia sendiri. Bahkan dia memiliki iman yang teguh akan janji Allah kepadanya. Sehingga dia pun yakin akan mengingat janji Allah. Ya. Karena Allah sudah memesankan kepada dia. Memesankan ke Abraham. Dan memberikan keturunan mula. Tuhan sudah memberikan tanah warisan kepada Abraham. Keturunan mula. Dan Tuhan sudah membawa dia ke tepi, ya, ke tepi lautan melihat dan supaya memperlihatkan pasir dan juga memperlihatkan bintang kepadanya. Seperti itulah banyak keturunanmu di bumi. Dia ingat janji, dia tidak pernah sedikit pun akan lupa, ya, akan janji tersebut. Tetapi dia memiliki keyakinan dengan imannya.
bahwa apa akan janji Allah itu akan benar, dan itu akan nyata, dan itu akan tergenapi. Haleluya. Dan Abraham tidak pernah, bagaimana mungkin ya, saya tanya dulu kepada sahabat-sahabatku. Saya tanya dulu kepada saudara-saudaraku. Dia gak pernah berpikir seperti itu. Dia percaya apa yang diucapkan oleh Allah kepadanya. Sama seperti ya Maria. Ketika malaikat Gabriel berbicara kepadanya, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Haleluya. Dia tidak pernah lari terbirit-birit. Dia tidak pernah bertanya-tanya kepada saudara-saudaranya, kepada tetangganya, enggak pernah. Hanya satu yang diucapkan, jadilah padaku seperti engkau kehendaki. Haleluya. Jadilah kepadaku. Haleluya. Padahal dia belum sah, ya, menikah dengan Yosef. Mereka hanya masih tunangan. Belum resmi bahwa mereka adalah suami istri. Itulah sebabnya dia mengandung dari Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Jadilah padaku sesuai dengan kehendakmu, menurut kehendakmu. Haleluya. Dia tidak mau bersandar kepada pengertian dia sendiri. Jadi ini adalah sebuah perlambang bagi mempelai wanita di akhir zaman ini. Haleluya. Jadi gereja ya akan bertemu dengan Allah. Dia bertemu dengan Allah. Tetapi kita lihat, harus ada kita ingat. Sebelum dia, sang pencipta langit dan bumi bertemu dengan Abraham, sebelum dia bertemu, ya, apa yang terjadi? Dia sudah mendapatkan berkat. Terlebih dahulu dia bertemu, setelah itu barulah terjadi kesusahan. Apakah kesusahan besar yang terjadi di Sodom dan Gomora? Allah menghancurkan Sodom dan Gomora. Harus duluan bertemu. Seperti yang kukatakan tadi, harus lebih terdahulu Henokh terangkat, baru terjadilah ya air bah untuk melanda dunia ini. Haleluya. Datanglah air bah untuk membinasakan dunia. Jadi ini pun sebelum Allah menghancurkan Sodom dan Gomora, Tuhan terlebih dahulu menjumpai Abraham dan mempelai wanitanya mendapatkan ya anak yang sudah dia janjikan. Haleluya. Dicarilah orang yang dia mau selamatkan, sehingga malaikat pun dia suruh pergi ke Sodom untuk membawa Lot dari sana. Mencari orang yang diselamatkan. Sama seperti zamannya Nuh, seperti yang kita bacakan tadi. Pesan datang ya. Sebelum kesusahan besar, Tuhan turun untuk memberikan pesan, menyampaikan pesan kepada utusannya untuk mencari domba-domba. Sebelum kesusahan besar terjadi. Haleluya.
Karena Tuhan tidak pernah menghakimi siapapun kalau tanpa terlebih dahulu memberikan jalan keselamatan baginya. Tetapi kalau tidak mau diselamatkan, ya silakan aja. Karena Tuhan pun berkata bebas untuk memilih antara yang benar dan tidak benar. Itulah seperti yang di Lukas 17 ayat 28. Sama seperti zamannya Lot, mereka makan dan minum, ya, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun dan lain sebagainya. Kejadian 17 ayat 16. Aku akan memberikannya aku akan memberikannya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja, bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Itu benar dan nyata. Tetapi apa yang dikatakan di Roma 4 kembali lagi kepada iman. Roma 4 ayat 19 berkata, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat 20, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Karena ia tidak percayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Haleluya. Dia memuliakan Allah. Bagaimana dengan zaman ini? Banyak masalah, banyak persoalan. Sehingga terjadilah malas bekerja. Udah, malas aku bekerja. Banyak aku pikirkan, aku sedang suntuk, aku sedang stres dan lain sebagainya. Bolehkah seperti itu? Haleluya. Padahal itu hanya terlintas. Tuhan tidak menentukan hidupnya dari sejak dia menikah atau dari sejak dia lahir susah sampai akhir hidupnya. Tetapi karena dia dilanda oleh dunia ini, dibombardir pikirannya, disusahkan oleh iblis dan lain sebagainya, sehingga dia pun tunduk dan mengakui kekuatan iblis. Sehingga hidupnya pun sengsara di muka bumi sampai akhir hidupnya. Tetapi mempelai wanita di akhir zaman ini, apakah sanggup iblis untuk menundukkan sehingga sampai bersujud kepadanya oleh karena mengakui kekuatannya? Tidak akan pernah. Cukuplah kita sujud menyembah Yesus Kristus Juru Selamat kita dan tunduklah kepadanya. Haleluya. Mau masalah, mau persoalan, mau apapun, jadilah kehendak-Mu Tuhan. Yang penting usaha, selaraskan sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Jangan kita lampaui beban yang kita pikul yang diberikan Tuhan. Kalau Tuhan memberikan beban kepada kita 50 kilo, jangan kita tambahi. Haleluya. Karena dia mengasihi mempelai wanitanya dan juga anak-anaknya yang sedang masih ada sementara di muka bumi. Roma 4 ayat 17. Seperti yang tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Dua Korintus 10 ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Haleluya.
Keluaran 3 ayat 12. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai kau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau apabila engkau telah membawa bangsa ini keluar dari Mesir. Maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Haleluya. Kita sudah tahu apabila kalau kita mengingat kalau kita mengingat Musa ketika Israel keluar dari Mesir, kita ingat aja kita keluar. Kemanapun kita pergi, mau jalan-jalan, mau apa, ya, kalau kita mengingat kitab Keluaran, berarti kita bisa membayangkan ketika Israel keluar dari Mesir sampai ke tanah perjanjian. Karena di kitab Keluaran hanya itu. Dari kitab Keluaran terjadi lagi ulangan. Haleluya. Jadi supaya kita mengerti, kalau kita membaca, gak perlu hanya kita mengingat isinya saja. 66 kitab, dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Kalau kita baca kitab Wahyu, kita membayangkan, berarti kita harus mengingat. Ya, kita harus mengingat. Di sini hanya ada 3. Di kitab Wahyu. Haleluya. Materai adalah keselamatan Ahab dan Isabel. Hanya itu yang ada terdapat dari kitab Wahyu. Kristus adalah keselamatan, materai adalah keselamatan, kebinasaan adalah Ahab dan Isabel. Kalau kita mengingat kitab Kejadian, hanya cukup satu kita ingat. Yaitu peristiwa yang terjadi kejadian di taman ini. Itulah kitab Kejadian. Keluaran sudah terangkan tadi. Imamat, ya, bilangan, ulangan, sampai seterusnya. Peristiwa apa yang sedang berlangsung di situ? Apakah arti Kejadian, Keluaran, Imamat, bilangan, ulangan? Apakah sampai Maleakhi? Dari Matius juga sampai Wahyu. Karena firman Tuhan adalah sederhana. Sederhana. Haleluya. Yosua 1 ayat 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepadamu, kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Haleluya. Kepada siapa yang dijanjikan Allah? Kepada Musa. Karena Tuhan tidak katakan, hai Kaleb Yosua, kemarilah. Kau akan jadi pemenang nanti. Ingat itu. Gak pernah Tuhan katakan seperti itu. Tuhan yang berjanji kepadamu, kepada Musa. Haleluya. Tetapi kita tahu, ketika sampai ke sana, Yosua lah yang membagi-bagikan tanah. Tetapi Tuhan yang memerintahkan segala sesuatu dari awal kepada Musa, ya, sampai menyeberang Laut Merah. Haleluya. Hanya Musa tidak dapat menginjakkan kakinya di tanah perjanjian. Kita baca lagi di Yosua 5, 6 ayat 5. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Haleluya. Berarti
kalau sangkakala itu berbunyi, mungkin ada separuh, ya, ada hampir sepertiga, ada panjang suaranya. Jadi semua mempunyai pengertian ketika sangkakala itu berbunyi. Haleluya. Maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Artinya mereka sudah memiliki kebebasan dan sudah menjadi orang yang merdeka. Haleluya. Karena tembok kota itu akan runtuh. Itulah tandanya. Jadi ada tanda-tanda. Apabila sesuatu terjadi, harus ada tanda-tanda. Orang tidak dapat melihat awan supernatural. Orang gagal melihat tiang api. Apakah itu tanda-tanda akhir zaman? Hanya mempelai wanita yang mengerti dan tahu melihat awan supernatural dan juga tiang api tersebut. Haleluya. Apakah kita melihat peristiwa itu berlangsung di Amerika di Jefferson? Kita tidak pernah melihat. Tetapi cukup kita hanya membaca Alkitab karena pesan kita terima. Dan kita melihat foto tersebut. Dan kita percaya. Sehingga kita mendapatkan bingkisan tersebut. Hadiah tersebut. Haleluya. Karena undangan itu sampai kepada kita. Kalau tidak mendapatkan undangan, berarti kita bukanlah bagian daripada Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kalau sudah berbicara tentang undangan, kita ingat ketika pernikahan. Ya, pernikahan harus kita ingat sebuah pernikahan ketika si raja tersebut mengundang. Undanglah semua orang. Yang ada di ladang, yang ada di mana-mana pun undang semua. Ada pesta, ya, ada pesta perjamuan perkawinan di sini. Haleluya. Dan kita lihat semua yang melalui pintu dia berikan pakaian satu persatu. Karena pakaian tersebut harus sejenis. Tetapi dia tidak mendapatkan undangan dan tidak diundang sehingga dia melompat masuk dari jendela. Tidak mendapatkan pakaian. Apa yang terjadi? Si pengawas tersebut ya mengeluarkan dia dan memasukkan dia kepada penjara. Haleluya. Itulah sebabnya setiap mempelai wanita akan diundang kepada perjamuan kawin malam domba. Haleluya. Jadi menangislah orang-orang yang tidak diundang. Karena mereka tidak mendapatkan ya pesta perkawinan tersebut antara Kristus dan mempelai wanita. Supaya menyatu, supaya menjadi. Kenapa harus disatukan? Kan begitu banyak mempelai wanita di muka bumi. Kenapa harus disatukan? Karena antara mempelai wanita dan Kristus tidak akan bisa dipisahkan. Apa alasannya tidak bisa dipisahkan? Karena setiap orang percaya yang sedang sementara berada di muka bumi, sebelum mereka tampil di muka bumi, mereka ada di dalam pikirannya Allah. Mereka ada di dalam Allah. Jiwa mereka ada di dalam Allah. Itulah sebabnya Allah mengembuskan napas kehidupan ke manusia tersebut. Haleluya. Itulah sebabnya harus kembali kepada dia.
barang siapa yang takut dan yang mau melakukan firman-Nya. Haleluya. Yosua 10 ayat 12. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Dia percaya dengan iman. Dia tidak pernah bertanya-tanya kepada siapapun selain daripada Tuhan. Jadi apa yang diucapkan itu akan terjadi. Demi apa yang diucapkan seperti itu? Demi melawan musuh. Haleluya. Jadi inilah pengertian yang selalu bersandar kepada Kristus. Bukan bersandar kepada pengertian mereka sendiri. Seperti Maria, ya, Abraham, kita sudah lihat tadi, dan juga orang buta tadi yang sudah dia memberitahukan siapa yang menyembuhkanmu. Tetapi ketika orang tuanya ditanya, masa lebih takut orang tuanya daripada anaknya sendiri? Haleluya. Jadi apa yang dia ucapkan itu nyata. Karena memang dia selalu ya bersandar kepada apa yang dikatakan oleh Allah. Keluaran 15 ayat 26 untuk menutup firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasak telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Kita bayangkan. Haleluya. Mazmur 103:3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Kisah Rasul 2:39. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Sebanyak yang dipanggil, bukan semua. Sebanyak yang dipanggil. Berapa orang yang dipanggil pada waktu Nuh? Hanya 8 orang. Sebanyak 8 orang. Pada Sodom dan Gomora sebanyak apa yang dipanggil? Hanya 1 orang. Hanya Lot yang selamat dari sana dan juga putrinya 2 orang. Ada 3 orang. Haleluya. Supaya kita tidak ulangi lagi pembahasan akan firman ini, ya, supaya kita selesaikan pada waktu yang indah ini. 1 Samuel 17 ayat 9. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat menggugulini, menggugulili dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Kita lompat ayat 9. 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang-orang yang mengalahkan orang Palestina itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Palestina yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Haleluya. Karena dia tidak pernah berubah. Dari dulu sampai sekarang tetap sama. Tetapi dia gagal untuk mengetahui siapakah sebenarnya
Daud. Dan siapakah sebenarnya Saul? Dan siapakah sebenarnya Goliat? Haleluya. Saul memberikan ya kepada Daud. Oh, emangnya kamu orang yang sudah hebat ya? Coba dulu. Dipakaikannya lah ya. Diberikanlah mahkota, diberikanlah pakaian kepadanya, dan juga diberikan pedang. Apa kata Daud? Dia lihat, kayaknya nggak cocok ini untuk ini. Aku nggak pernah belajar untuk silat, bela diri dan lain sebagainya, cara berperang. Nggak tahu aku cara memakai pedang ini. Udahlah, nggak usah, nggak perlu ini. Jadi sehingga Saul pun heran untuk melihat dia, bagaimana anak ini? Ku berikan pedang, dia nggak mau. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan, melawan si Goliat itu tanpa pedang? Nggak masuk di akalnya Saul. Haleluya. Itulah perbedaannya antara bersandar kepada firman Allah, bersandar kepada apa yang dikatakan Allah lewat lindungannya Tuhan kepada diri sendiri, dengan apa kata Saul. Saul memberikan pedang kepadanya, dia tolak, dia tinggalkan. Gak perlu. Karena dia pun gak pernah terlatih masalah memakai pedang. Haleluya. Tetapi dia yakin kepada Tuhan. Karena dia akan ditolong oleh Tuhan. Sehingga dia pun pergi untuk melawan Goliat. Dan Goliat pun kalah dengan 1 biji umpan saja. Haleluya. Glory. Berarti gak perlu pedang buatan manusia. Cukuplah hanya pedang Allah. Haleluya. Untuk menutup. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanan. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang-orang Palestina itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Haleluya. Haleluya. Jadi dia selalu fokus kepada ya apa yang melekat di dalam pikirannya sendiri. Kita baca lagi ayat 38, 1 Samuel 17. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Ditaruhnya lah ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju jirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan kepadanya di luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian dia menanggalkannya. Haleluya. Jadi dia tidak mau untuk memakai apa yang diberikan oleh Saul. Cukuplah sederhana. Haleluya. Karena Tuhan tidak memberitahukan kepada Samuel, seperti inilah lakukan kepada Daud. Ya, berikanlah pedang, berikanlah ini dan lain sebagainya. Apa yang datang kepada pikirannya, itulah yang dia lakukan. Dia kena percaya dengan imannya bahwa itulah kehendak Allah yang terjadi di dalam hidupnya. Haleluya. Dan kita tahu bahwa Daudlah seorang raja yang memimpin pada waktu itu, membawa bangsa kepada jalan kebenaran Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Sampai di sini pembahasan kita. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Kita sudah mengerti dan sudah matang apakah ya arti jangan bersandar kepada pengertian hidup sendiri. Haleluya. Haleluya. Kita berpegang teguh dengan apa kata Tuhan pada zaman ini, supaya kita benar-benar terlindungi dan supaya selalu kehendak Allah
terjadi atas kita.